Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi di kota Tasikmalaya tentang siswi SMP yang ditemukan di dalam gorong-gorong. Dan kasus ini pun sempat menjadi perhatian publik Tasik pada saat itu karena banyak menimbulkan dugaan tentang apa yang terjadi pada korban. Dan bagaimana kisahnya? Yuk, mari kita simak videonya. Kala itu, kota Tasikmalaya dalam beberapa hari sedang mengalami hujan dengan intensitas tinggi, menambah suasana sejuk dan dingin kala itu. Namun, pada saat hujan itu, ada sesuatu yang tidak biasa dalam beberapa hari. Saluran drainase depan SMP Negeri 6 Tasik yang biasanya lancar, namun kali ini tampak luber tidak seperti biasanya, seperti ada yang menghambat pada saluran air. Awalnya mengira itu hanyalah sampah dan kejadian itu pun dianggap biasa. Namun semakin hari bukan hanya air yang meluap, tetapi tercium aroma amis dan bau busuk yang sangat menyengat, dan itu pun tercium oleh warga sekitaran. Mengira penyebab saluran air luber karena ada hewan mati di dalamnya yang membuat menghambat saluran air. Namun pada saat hujan itu kembali turun tepat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan air itu pun kembali luber dari saluran drainase tersebut. Akhirnya pihak penjaga sekolah berinisiatif untuk membersihkan saluran air menggunakan bambu. Namun pada saat itu diketahui jika ada sesuatu di dalam drainase dan jalan satu-satunya adalah membongkar saluran drainase tersebut. Pada saat dibongkar itulah terlihat jasad manusia berada di sana. Temuan ini pun membuat gempar warga Jalan Cimuncang, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Hingga temuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan itu segera bertindak cepat untuk melakukan evakuasi dan juga investigasi. Lubang drainase tersebut memiliki luas 40 cm, cukup kecil untuk tubuh manusia. Saat itu polisi pun berusaha untuk melakukan evakuasi mengeluarkan tubuh tersebut. Namun butuh usaha yang ekstra melihat ukurannya yang sangat kecil. Sambil melakukan evakuasi, polisi pun mendapati tas korban, sehingga dari sanalah diketahui jika korban bernama Desi Sulistina alias Delis berusia 13 tahun. Dan yang mirisnya, pada saat Delis ditemukan di saluran drainase tempat dia bersekolah, yaitu SMP Negeri 6 Tasikmalaya. Karena pada saat itu korban masih mengenakan seragam pramuka dan menggunakan kerudung. Identitas itu pun mengungkap jika 3 hari yang lalu polisi mendapatkan laporan tentang orang hilang, tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari di tahun 2020 dan atas nama Desi Sulistina. Akhirnya pihak kepolisian pun memberi info kepada pihak keluarga korban. Dan pada saat dilakukan proses evakuasi, ibu korban yang bernama Wati Chandrawati, walaupun sang ibu tidak mengenalinya dari tubuh korban karena sudah dalam kondisi tidak wajar, tetapi sang ibu berhasil mengenali tas dan bukunya milik korban. Pecah tangis dari sang ibu menyaksikan buah hati tercintanya telah terbujur kaku. Korban pun segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan visum. Penemuan ini pun siswa dan siswi SMP Negeri 6 keesokan harinya langsung melaksanakan sholat gaib. Penemuan ini pun banyak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Banyak yang menduga-duga apa yang terjadi pada korban, hingga menduga jika Delis merupakan korban penjualan organ manusia, dan membuat resah. Itu tersebar melalui sosial media. Bahkan banyak yang menduga apakah korban ini merupakan korban bully, namun dibantah oleh guru sekolahnya. Gurunya bersaksi jika korban adalah anak yang pintar, baik dan bergaul, sehingga menjadi pertanyaan besar penyebab korban meninggal dunia.
Korban ini guys ternyata memiliki cita-cita menjadi seorang polwan, dan itu tercatat di dalam buku diarinya ketika dia lulus SD. Ibunya sangat terpukul dalam kejadian ini karena sang ibu berupaya membiayai sekolahnya Delis dengan berjualan lontong. Lantaran perekonomian mereka yang pas-pasan, ditambah lagi Wati sudah bercerai selama 5 tahun dengan suaminya karena suaminya meninggalkannya dan tidak mau bertanggung jawab atas hidup dan kebutuhan Delis. Walaupun dengan penghasilan pas-pasan, semangat sang ibu ingin menyekolahkan Delis hingga dia sukses. Namun takdir berkata lain, Delis dipanggil oleh Sang Pencipta. Kabar meninggalnya Delis bukan hanya sang ibu yang merasa terpukul, namun ayahnya yang bernama Budi Rahmat, dia pun ikut datang saat tubuh Delis ditemukan. Lalu dia pun ikut ke rumah sakit. Tangisannya pun tidak berhenti mengingat anaknya telah menjadi korban. Dia pun berharap misteri penyebab Delis meninggal dunia segera terungkap. Budi sempat mencari hilangnya Delis menggunakan motor dan sempat memarahi Wati karena mungkin dianggap tidak bisa menjaga anak. Rupanya Rahmat pun tidak luput dari pemeriksaan polisi. Dia diperiksa dari malam hingga pagi. Dan pertanyaannya, apa yang terjadi kepada Delis? Apakah normal atau ada sesuatu yang terjadi kepada Delis? Waktu pun terus berjalan, tak terasa sudah 14 hari hingga 20 hari lamanya. Namun hasil visum pun tak kunjung keluar. Rupanya polisi pun sempat kesulitan untuk mengungkap fakta meninggal dunianya Delis karena kondisi yang sudah tidak wajar. Hingga pada akhirnya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, polisi menyatakan jika hasil visum telah keluar. Dan ternyata menurut hasil visum, Delis telah mengalami tindakan kejahatan. Untuk sementara waktu, polisi pun sudah mendapati siapa yang harus dicurigai. Dari sejumlah saksi yang diperiksa oleh polisi, perlahan-lahan pemeriksaan polisi pun mulai mengkerucut kepada satu saksi yang harus dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Orang tersebut adalah Budi Rahmat, ayahnya dari korban. Kecurigaan polisi berawal pada saat itu Delis tidak pulang. Wati sempat menanyakan kepadanya tentang keberadaan Delis. Namun dia mengaku Delis berada di rumahnya. Tetapi kenyataannya Delis tidak berada di rumah. Dan kecurigaan kedua pada saat itu, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 sempat menemui Budi Rahmat di tempat kerjanya. Dia pun mengaku jika Delis berada di rumah. Saat dikonfirmasi alasan Budi mengaku seperti itu, Budi mengaku memiliki penyakit otak dikarenakan pada saat masih dalam kandungan, sang ibu terlalu banyak meminum obat yang membuatnya menjadi pelupa. Kecurigaan ketiga, adanya rekaman CCTV pada saat korban pulang sekolah lalu turun dari angkot menuju tempat kerja ayahnya di sebuah rumah makan. Budi diperiksa oleh polisi sebanyak 3 kali. Dan pada saat pemeriksaan ketiga itu, Budi sudah tidak bisa lagi berkelit. Hingga pada akhirnya dia pun mengakui jika dialah pelaku kejahatan kepada Delis anaknya. Adapun motifnya adalah kesal karena mendengar Delis merengek meminta uang sebesar Rp400.000 yang akan digunakan untuk study tour ke Bandung. Pada saat itu Budi hanya memiliki uang Rp300.000. Begini kronologinya guys. Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, Delis datang ke sebuah rumah makan tempat ayahnya bekerja dengan tujuan meminta uang sebesar Rp400.000 untuk biaya study tour. Lalu Delis pun disuruh menunggu di rumah kosong. Gak selang lama ayahnya pun datang dengan memberikan uang sebesar Rp300.000. Namun pada saat itu Delis pun terus merengek karena uangnya kurang. Karena kesal,
Akhirnya dia pun menggenggam Delis yang membuat tubuhnya terangkat, lalu meninggal dunia. Lalu Budi pun meninggalkannya di rumah kosong itu dan melanjutkan bekerja. Hujan turun sangat lebat pada malam hari, tepatnya jam 22.30. Sepulangnya bekerja, Budi pun datang kembali ke rumah kosong itu, lalu membawa tubuh Delis ke atas motor, seolah-olah Delis dibonceng dengan tangan dikaitkan agar tidak terjatuh. Karena sedang hujan, jalanan pada saat itu pun sangat sepi. Dan dari tempat kerjanya Budi menuju SMP Negeri 6 sekitar 10 menit. Di sanalah Budi akhirnya menyimpan tubuh Delis. Tertangkapnya Budi sebagai pelaku kejahatan sontak saja membuat sang ibu merasa sangat marah. Karena pada awal kejadian, Wati tidak pernah sedikit pun menaruh rasa curiga kepada mantan suaminya. Rupanya air mata kesedihan kehilangan anaknya dan mengaku menderita sakit otak itu hanyalah sandiwara dari Budi untuk menutupi kejahatannya. Tersangka Budi Rahmat dijerat pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman adalah 15 tahun. Ancaman hukuman ditambah 5 tahun penjara karena tersangka adalah ayah kandung korban. Namun guys, untuk vonis pelaku gua nggak berhasil nemuin artikel yang mengenai hasil vonis dari pelaku. Jujur guys, gua sedikit terbawa emosi ngebahas kasus ini. Gua nggak habis pikir, mungkin korban ini merengek minta uang sebagai wujud manjanya seorang anak kepada ayahnya dan pengen ikut study tour ke Bandung. Tapi tanggapannya malah seperti itu. Semoga korban diberikan surga kelak di akhirat nanti, dan semoga vonis pelaku pun sesuai dengan apa yang dia lakukan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kalian. Dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?